Halo teman-teman aparatur sipil negara di seluruh Indonesia, senang sekali bisa berjumpa lagi. Kali ini kita mau ngobrolin soal satu kata skill yang, wah, penting banget di zaman sekarang. Bukan lagi sekedar pelengkap, tapi udah jadi inti dari pelayanan publik yang efektif. Apa itu? Berpikir kritis. Yuk kita kupas tuntas gimana caranya skill ini bisa jadi senjata andalan kita buat menaklukkan rumitnya birokrasi. Oke, kita mulai dari sebuah pertanyaan. Coba bayangin, pernah nggak sih Anda ada di posisi ini? Anda udah punya data lengkap, analisisnya mantap, idenya brilian, pokoknya bisa bikin kerjaan lebih efisien. Pas diajuin, mental, kena benteng yang namanya cara lama atau pokoknya dari dulu begini. Frustrasi banget kan rasanya. Nah, tembok inilah yang mau kita coba dobrak bareng-bareng. Dan kuncinya ada di cara kita berpikir. Nah, buat mendobrak tembok tadi secara cerdas, kita butuh alat yang pas. Alat itu ya berpikir kritis. Ini bukan berarti kita jadi pemberontak atau asal beda pendapat ya, bukan sama sekali. Tapi di era yang serba cepat berubah ini, berpikir kritis itu udah bukan lagi pilihan, tapi jadi kebutuhan. Kebutuhan mutlak buat setiap ASN yang mau kasih dampak nyata dan bikin pelayanan publik jadi jauh lebih baik. Terus, berpikir kritis itu sebetulnya apa sih? Gampangnya gini, berpikir kritis itu kemampuan kita buat ngelihat informasi secara objektif. Maksudnya, lepasin dulu deh asumsi pribadi kita, perasaan kita, singkirin dulu. Baru setelah itu kita bisa bikin penilaian atau keputusan yang dasarnya kuat, yang logis dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan lagi sekedar ikut-ikutan katanya atau biasanya kan begini. Nah, kemampuan ini tuh gak abstrak kok. Anggap aja ini kayak otot di otak kita yang bisa dilatih. Ada beberapa bagiannya. Pertama, analisis. Itu tuh kemampuan kita mencah masalah yang gede jadi kecil-kecil biar gampang dilihat. Terus, interpretasi. Kita coba pahami apa sih arti dari info yang kita punya. Abis itu kita evaluasi. Kita timbang-timbang mana info yang benar, mana yang hoax. Dari situ kita bisa ambil inferensi atau kesimpulan yang masuk akal. Nah, gak berhenti di situ, kita juga harus bisa menjelaskan alur pikiran kita biar orang lain ngerti. Dan yang paling krusial, ada regulasi diri. Ini nih, kemampuan kita buat ngaca, cara mikir gue udah benar belum ya? Oke, kedengarannya bagus ya. Tapi prakteknya di lapangan, kita semua tahu, nggak gampang. Lingkungan kerja kita, birokrasi, itu kan ada aturannya, ada strukturnya. Di satu sisi bagus, bikin teratur. Tapi di sisi lain, kadang justru ini yang jadi penghambat terbesar buat kita berpikir kritis. Coba deh, kita lihat apa aja tantangannya. Ini dia, 3 tembok raksasa yang mungkin sering Anda hadapi. Tembok pertama, hierarki yang kaku. Kadang ide bagus dari staf jadi susah banget nembus ke atas kan? Kedua, prosedur yang saklek. Padahal di lapangan kita nemu kasus unik yang butuh solusi beda, tapi aturannya nggak fleksibel. Dan yang paling susah ditembus, tembok ketiga. Tradisi pokoknya selalu begini. Mentalitas anti perubahan. Nah, 3 tembok ini kalau digabung bisa bikin inovasi jadi mandek dan kerjaan jadi nggak efisien. Tapi, tahu nggak, selain tembok dari luar tadi, ada tantangan yang lebih licik. Datangnya dari mana? Dari dalam kepala kita sendiri. Ada semacam jebakan pikiran yang tanpa kita sadari bisa bikin kita gagal berpikir jernih. Yuk, kita kenalan sama musuh dalam selimut ini. Musuh nomor satu kita dari dalam adalah cognitive bias. Apaan tuh? Anggap aja ini jalan pintas yang otak kita ambil biar cepet mikir. Praktis sih, tapi masalahnya jalan pintas ini sering banget bikin kita salah arah, bikin kesimpulan kita jadi ngawur dan nggak objektif. Contoh yang paling sering kejadian itu namanya bias konfirmasi. Gini deh, misalnya Anda dapat data baru. Data itu beda sama yang Anda yakini selama ini. Terus, reaksi pertama Anda apa? Ini datanya pasti salah nih, nggak mungkin. Nah, itu dia. Itu tanda-tanda bias konfirmasi. Kita jadi cenderung cuma nyari-nyari bukti yang ngedukung pendapat kita aja dan nolak yang sebaliknya. Bahaya banget kan kalau kita lagi bikin kebijakan publik? Oke, musuh kedua dari dalam namanya logical fallacies atau gampangnya sesat pikir. Ini tuh argumen yang kelihatannya pinter, meyakinkan banget, tapi kalau dibedah logikanya hancur. Nah, kita harus jeli nih buat ngenalinnya. Coba pernah nggak dengar argumen kayak gini pas lagi rapat? Nah, ini dia contohnya. Usulan ini kan tahun lalu ditolak, jadi sekarang pasti gagal lagi. Pernah dengar kan? Ini namanya sesat pikir appeal to tradition. Jadi, sebuah ide langsung dicap jelek cuma karena dulu pernah gagal. Padahal kan situasinya bisa aja udah beda sekarang. Teknologinya baru, timnya beda, kondisinya beda. Kalau nolak ide cuma gara-gara sejarah, itu namanya mikirnya nggak logis.
Oke, kita udah kenalan sama tantangan dari luar dan dari dalam. Sekarang, biar lebih jelas, yuk kita bandingin langsung. Apa sih bedanya cara pikir konvensional sama cara pikir kritis di dunia kerja kita? Lihat deh, ini bedanya kelihatan banget. Cara pikir konvensional itu fokusnya ke apa? Apa yang harus saya kerjakan? Ya udah, terima tugas, jalanin prosedur, selesai. Kayak mode autopilot. Nah, kalau cara pikir kritis, fokusnya geser ke mengapa. Kenapa ya prosedurnya begini? Kenapa data ini penting? Ini tuh mode detektif. Nah, pergeseran dari sekedar jadi pelaksana menjadi analis, inilah yang jadi pembeda antara ASN yang biasa-biasa aja dengan ASN yang bisa bawa perubahan. Terus gimana dong cara mulainya? Apa harus nunggu sistemnya berubah total? Kabar baiknya, nggak perlu. Perubahan ini bisa dan justru harus dimulai dari hal yang paling bisa kita kontrol, pikiran kita sendiri, dari diri kita masing-masing. Ini dia, kotak P3K buat berpikir kritis. Peralatan pertama, biasain tanya kenapa, minimal 3 kali. Ini ampuh banget buat bongkar tradisi lama dan nemuin akar masalahnya. Kedua, buat ngelawan bias konfirmasi, sengaja deh cari bukti yang berlawanan sama ide Anda, biar seimbang. Ketiga, selalu pisahin mana fakta, mana opini, biar nggak kejebak sesat pikir. Dan yang terakhir, jangan terlalu cinta sama ide pertama. Coba deh paksa diri cari 2 pilihan lain. Ini cara Jitu buat keluar dari zona nyaman selalu seperti ini. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pekerjaan rumah. Coba nanti direnungkan. Di kerjaan Anda sehari-hari, kira-kira ada nggak sih satu asumsi atau satu cara lama yang sebenarnya bisa dipertanyakan? Pasti ada. Nah, tugas Anda adalah menemukannya. Jawabannya ada di keberanian Anda buat bertanya. Coba deh mulai besok tantang satu asumsi kecil itu. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita selanjutnya.